فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah tabaraka wa taala. Kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan kajian ini. Insyaallah di kajian kali ini kita akan memulai kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab yang saya tulis sendiri, yang saya kasih judul Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rauf dan rahim, manusia teragung sepanjang masa, sebuah studi komprehensif. Baik ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajmain, sebelum kita membahas inti dari sebuah sirah, sebaiknya kita mempelajari dulu hal-hal yang mengantarkan kita menuju sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang itu. Baik, pengertian sirah. Ahli bahasa, yakni Ibnu Manzur rahimahullahu taala dalam kitabnya Lisanul Arab menyatakan arti as-sirah menurut bahasa adalah kebiasaan, jalan, cara, dan tingkah laku. Ini menurut bahasa yang dikatakan oleh Ibnu Manzur rahimahullahu taala. Adapun pakar bahasa lainnya memaknai bahwa yang dimaksud dengan sirah adalah bentuk, pandangan, dan cara hidup seseorang. Ini menurut pakar bahasa yang lainnya. Jika kita mengatakan Anda memiliki sirah yang baik, maka itu berarti kelakuan dan perlakuannya baik. Ahli sejarah yang lain memahami sirah adalah perjalanan hidup. Maka seorang penyair yang gemar sejarah berdendang dengan syairnya, laisa bi insanin wala akilin man la ya'i at-tarikha fi sadrih wa man wa'a akhbara min qablih adafa a'maran ila umrih. Bukan manusia dan bukan pula orang yang berakal, mereka yang tidak memahami sejarah hingga terhujam di dalam hatinya. Siapa yang memahami kabar berita orang-orang yang sebelumnya, seakan-akan ia telah menambahkan banyak umur pada hidupnya. Subhanallah. Dari syair ini kita paham seakan-akan orang yang memahami sejarah hidup seseorang atau sejarah hidup sebuah bangsa, sebuah negeri, itu seakan-akan dia menambah umurnya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian menurut istilah umum, artinya adalah perincian hidup seseorang atau sejarah hidup seseorang. Kemudian adapun sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bahas adalah merupakan gambaran risalah atau misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Liyukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dari ibadah kepada hamba, kepada sesama manusia, menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada cahaya tauhid. Adapun sirah nabawiyah adalah merupakan gambaran risalah atau misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Dan dari ibadah kepada sesama manusia, kepada sesama hamba,
menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kesyirikan menuju tauhid. Ini definisi sirah nabawiyah. Baik ikhwani wa akhwati, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain. Setelah kita membahas dari sisi bahasa dan sisi istilah, maka penting kita mengetahui apa urgensi dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi umat Islam. Bahwa kita harus paham sirah itu sangat penting bagi umat Islam. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Al-Husain rahimahullahu taala berkata, kami diajarkan sejarah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami diajarkan surah dalam Al-Qur'an. Jadi beliau itu diajarkan sejarah peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau diajarkan surah dari surah-surah yang ada dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Ini perkataan Ali bin Al-Husain rahimahullahu taala tentang pentingnya belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala berkata, ilmu peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuat ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ini perkataan Imam Az-Zuhri. Kemudian perkataan Imam Al-Jauzi rahimahullahu taala berkata, saya melihat kesibukan dengan belajar ilmu fikih dan mengejar riwayat hadis telah hampir cukup untuk kebaikan jiwa. Tinggal menyempurnakan dengan sentuhan-sentuhan hati dan mempelajari sejarah perjalanan salafus saleh. Ini perkataan Imam Al-Jauzi rahimahullahu taala. Kemudian Ubaidah bin Utbah rahimahullahu taala bercerita tentang majlis sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas punya majlis ilmu yang membahas tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kami telah menghadiri majlis ilmu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan dia bercerita kepada kami dalam satu kesempatan tentang satu peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah mengkhususkan waktunya. Subhanallah. Mengkhususkan waktunya dalam sehari untuk bercerita tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu menceritakan sejarah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada murid-muridnya, ini tabi'in. Ibnu Hazm rahimahullah taala berkata, sesungguhnya sirah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi yang merenunginya, mentadabburinya, akan mengantarkan kepada kewajiban beriman dan percaya kepadanya. Jadi orang yang mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentadabburinya, itu mengantarkan pada satu titik untuk mempercayai beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersaksi bahwa dia adalah benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya beliau tidak memiliki mukjizat satupun, tidak memiliki satu mukjizat kecuali sejarah perjalanannya, kecuali sirahnya, maka hal tersebut sudah cukup baginya. Sudah cukup baginya bahwa beliau seorang Rasul yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai, yang wajib kita ikuti. Ini perkataan Imam Ibnu Hazm. Begitu pentingnya kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengantarkan kita kepada satu titik, yaitu beriman kepadanya. Subhanallah. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala berkata, dari sinilah seorang hamba memahami tentang urgensinya mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa berupa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, meyakini segala apa yang diberitakan, apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi katakan di dalam Al-Qur'an. Kita mentaati segala yang diperintahkan. Sebab tidak ada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan cara mengikuti jejak langkah para rasul. Tentu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat tergantung pada bagaimana ia mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi setiap yang ingin menasihati dirinya dengan tujuan mendapatkan
keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka untuk dirinya mengenal dan mengetahui petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui sejarah perjalanannya, sepak terjangnya, di mana sepak terjang beliau telah mengeluarkan manusia dari cengkraman alam jahiliyah menuju pengakuan kebenaran dan menjadi bagian daripada pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ikhwani fillah, manusia itu terbagi menjadi beraneka ragam. Ada yang mendapatkan saham kebaikan dengan jumlah yang sedikit, ada yang dengan jumlah yang banyak, ada pula yang tidak mendapatkan sama sekali. Subhanallah. Sesungguhnya karunia ini ikhwani fillah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah memiliki keutamaan dan keagungan. Subhanallah. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, azinallahu wa iyyakum ajmain. Kita melihat perkataan para ulama tentang pentingnya, urgensinya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengantarkan kita kepada satu titik beriman kepadanya, mengikutinya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, mengamalkan ajarannya, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan pertama ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang kedua. Tetap di channel Mat TV. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.